Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah pertemukan kita kembali di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Insyaallah rangkaian rahmat dan nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, panjang umur, bisa meluangkan waktu, akan kita bawa dalam rangka taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Tentunya harapan kita bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Salawat dan salam kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Dengan banyaknya bersolawat, harapan kita mudah-mudahan di hari yauma la yanfa'ul malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini yaitu Hijrah atau Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Tanpa terasa kita sudah masuk pada tahun 1442 Hijriah. Ini nikmat yang sungguh sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Namun tentunya pada tahun baru ini, pada bulan ini, bulan Muharram, mengingatkan kita tentang peristiwa yang sungguh sangat luar biasa terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Kurang lebih berdakwah selama 13 tahun di kota Makkah. Namun dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu mendapat respon yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci, dimaki, dilumuri kotoran onta, ditaburi duri-duri di setiap jalan
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewati. Peristiwa ini bertahun-tahun, akhirnya datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kota Makkah. Berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota ini. Kenapa? Kota di mana beliau dilahirkan oleh ibunda tercinta. Tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah tawaf. Tempat ini juga yang sangat bersejarah bahwa ia pernah dipangku oleh pamannya Abu Thalib di samping Ka'bah. Berat. Namun ketika kondisi tidak memungkinkan, nyawa terancam, para pemuka kafir bermufakat untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tepatnya Kamis malam Jumat, Rasulullah meninggalkan kota Makkah menuju ke Yasrib. Pada saat itu namanya masih Yasrib, saat sekarang berubah nama dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Langsung tidak langsung, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Gua Sur, ditemani oleh sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ini mengajarkan kepada kita bahwa butuh sekali strategi untuk menghadapi musuh. Kenapa Rasul tidak langsung berjalan menuju kota Madinah? Kalau seandainya langsung, pasti Rasulullah dikejar dan mudah ditemukan karena Rasulullah mengendarai onta. Namun Rasulullah memutuskan untuk sementara waktu tinggal di Gua Sur. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan seluruhnya. Siapa yang menggantikan tempat tidur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang menggantikan tempat tidurnya adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa bukan Abu Bakar? Seharusnya yang layak tidur di situ adalah Abu Bakar. Kenapa Abu Thalib? Seharusnya yang layak mendaki karena posisi kuat tubuhnya, masih posisi anak muda, mendaki Jabal Sur, itu adalah Ali. Tapi Rasulullah memerintahkan untuk tidur di tempat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak memilih Abu Bakar dan menempatkan Ali karramallahu wajhah. Artinya apa? Tempatkanlah keluarga terdekat pada tempat posisi tersebut. Kalau memang posisi tersebut harus bersentuhan dengan nyawa, harus bersentuhan dengan risiko yang sangat tinggi. Kenapa? Karena masih mengalir darah di tubuh Ali, begitu juga di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ali adalah sepupunya anak dari Abu Thalib. Ali tanpa pikir panjang hanya sekedar mengucapkan, "Baik ya Rasulullah." Andai malam itu mereka tidak buka selimut Ali, maka kepala Ali karramallahu wajhah akan dipotong, dibunuh oleh kafir Quraisy. Tapi setelah mereka buka, ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tidak membunuh Ali. Lalu, siapa yang menyiapkan makanan? Siapa yang menyiapkan makanan? Kalau seandainya Rasul mau berdoa, ia katakan, "Ya Allah, turunkan makanan dari langit." Pasti dikabulkan.
tapi ini perjalanan manusia, bukan perjalanan Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj Allah yang mengatur. Cukup dengan firman Allah, Subhanalladzi asra. Allah yang memperjalankannya. Tapi ketika perjalanan itu perjalanan manusia, maka butuh strategi, maka butuh tim untuk melakukan suatu usaha. Asma binti Abu Bakar, seorang putri dari Abu Bakarlah yang menyiapkan makanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari informasi. Nah, dibutuhkan juga orang-orang yang layak, yaitu ditempatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq untuk berjaga-jaga di bawah bukit, mana tahu datang musuh atau serangan daripada binatang buas. Maka ditempatkan Amir bin Fuhairah untuk petunjuk jalan. Kenapa? Kalau seandainya jalan ini dilalui dengan normal, semua orang akan tahu. Tapi untuk guide, untuk pembimbingnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pilih bukan orang Islam, orang Yahudi, kafir. Siapakah itu? Yaitu Ibnu Uraikin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditempuh kurang lebih 8 hari 8 malam melalui jalan tikus, bukan jalan normal. Kenapa? Karena jalan ini tidak semua masyarakat pada saat itu mengetahuinya. Kalau seandainya dengan normal, wallahu a'lam, kemungkinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati, terbunuh. Apa yang bisa kita ambil? Pertama, the right man and the right job. Tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan keahliannya. Tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan profesi yang ia geluti saat ini. Perlunya membuat tim. Kita tidak bisa one man one show. Saya sanggup melakukan segalanya. Kita butuh tim. Kalau tidak, umat Islam ini akan lemah. Ingat, iblis dimasukkan Allah ke dalam neraka bukan karena dia menyembah berhala, tapi karena congkaknya, angkuhnya, merasa hebat dari orang lain. Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling agung, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Pepatah kita mengajarkan duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Maksudnya apa? Posisikanlah manusia itu sebagai hayawanun natik, manusia yang mempunyai pola pikir. Jangan merendahkan, apalagi melecehkan dan meremahkan posisi seseorang. Intinya, apapun profesi seseorang, di posisi manapun ia, kalau itu untuk kejayaan umat Islam, ini sangat kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. 1442 Hijriah, Rasul sudah mempersiapkan hijrahnya, perpindahannya dari kota Makkah ke kota Yasrib. Lalu di 1442 Hijriah ini, umat Islam, kita, individu, person, apa yang sudah kita persiapkan, strategi apa yang sudah kita buat, teamwork apa yang sudah kita ciptakan agar Islam ini lebih jaya, agar syiar dakwah ini lebih diketahui, agar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa hidup. Sebagai ilustrasi yang sungguh sangat luar biasa, di tengah-tengah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditodong, dihadang oleh Suraqah ibnu Malik.
Siapa Suraqah ini? Pembunuh bayaran. Pekerjaannya membunuh. Kalau tidak membunuh, merampok. Kalau tidak merampok, memancung kepala orang. Karena dia diiming-imingi, kalau antum sanggup membawa kepala Muhammad yang bersimbah darah itu, maka akan dibayar 100 ekor unta. Unta paling murah di Jazirah Arab saat ini 35 juta. Unta terbaik kira-kira sedang itu 75 juta. Kalau 35 juta kali 100, berarti kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibayar 3,5 miliar. Semangat dia. Tapi dengan izin Allah, di pertengahan jalan, ketika ia terus memacu kudanya dengan kecepatan yang sungguh sangat luar biasa, Rasulullah menghentikan perjalanannya. Apa yang terjadi? Kaki kuda Suraqah tersungkur. Ia pun terjatuh. Bangun lagi, memulai lagi. Bangun lagi, memulai lagi. Tidak bisa. Suraqah sungguh sangat luar biasa. Berputar-putar dalam kemaksiatan. Berputar-putar ingin membunuh Rasul. Tapi biiznillah, qadarullah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, tak sanggup. Akhirnya ia jumpai Rasulullah. Saya punya niatan seperti ini. Mulanya saya ingin membunuhmu karena saya diimingi seperti ini, seperti ini. Tapi kamu bukan manusia biasa. Maafkan aku ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, apa permintaanmu ya Muhammad? Permintaanku hanya satu. Tolong sembunyikan. Tolong jangan kasih tahu siapapun tentang keberangkatanku ke kota Yasrib. Baik. Baik. Apa ilustrasi yang bisa kita ambil? Banyak betul di luaran sana orang-orang yang melangkah dari rumahnya untuk merampok, menodong, membunuh. Tapi dengan izin Allah, ia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir mengejeknya, mencemehnya. Kenapa? Gagal. Tidak berhasil membawa kepala Muhammad dengan bersimbah darah. Tapi Suraqah sampai di kota Makkah tidak sedih, bahkan tersenyum. Gagal memenggal kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menang dalam mempertaruhkan imannya. Ia menang, ia tersenyum dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang penampilan saat ini luar biasa. Penampilannya Masya Allah. Berangkat dari rumah pakai doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Sampai di tempat pekerjaan, sampai bertemu dengan tim-timnya, sampai berjumpa dengan kolega-koleganya, pulangnya yang mereka bawa bukan kalimat tauhid, yang mereka bawa bukan kebaikan, tapi yang mereka bawa justru kejahatan. Andai besok suatu saat nanti diizinkan Allah kita berjumpa dengan Suraqah, malu kita. Kenapa kita malu? Suraqah mulanya merampok, Suraqah niatnya membunuh, bahkan memenggal Rasulullah, tapi pulang dengan keimanan. Begitu banyak orang yang keluar dari rumahnya dengan simbol-simbol agama, dengan bahasa-bahasa agama, tapi gunanya memfitnah, menyakiti hati orang lain. Bahkan harta yang dibawa, yang disuapkan untuk anak istrinya bersumber dari harta yang haram. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.